Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Ada lesson. Ana coba insyaallah. Itu barusan bikin, emang Ana bilang dipenuhi. Insyaallah nanti Ana bawakan yang tumbler nanti besok. Kalau nanti Ana bawain mesin di sini nanti biar gerindra di sini. Insyaallah semoga Allah berikan. Jangan lupa Ana diingatkan, nanti Ana lupa lagi. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita di tafsir juz amma dan sekarang kita masuk di pembahasan tafsir surat Al-Buruj. Dan kemarin kita membahas di ayat An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya neraka api yang dinyalakan untuk mereka, yakni an-nari, api zatil waqud yang menyala-nyala, yang orang-orang yang beriman itu dilemparkan ke dalamnya, idhum 'alaiha qu'ud, dalam kondisi mereka itu apa? Duduk-duduk di sekeliling daripada parit tersebut. Karena itu Allah Azza wa Jalla melanjutkan di ayat yang berikutnya, kita baca bersama-sama di ayat wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Diulang, wa hum 'ala ma yaf'alun. 1 2 3. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Baik, perhatikan baik-baik. Ana sering dapati, Ana dengarkan dari apa yang antum baca, bahwasanya antum sering menambahkan tawallud, menambahkan satu huruf. Contohnya apa? Minahum. Minahum. Ini menambahkan satu huruf dan harokat. Minhum. Minhum. Maka diizharkan agar apa? Agar kita tidak tawallud, tidak menambahkan satu huruf. Kita ulang dari wahum 'ala ma yaf'alun. 1 2 3. Hum 'ala ma yaf'aluna bil. Nah, sebentar. Bila. Jangan bil mu, bukan bila mu. Perhatikan baik-baik. Wahum 1 2 3. Wahum 'ala yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, lanjut. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Perhatikan baik-baik. Ketika kita bertemu dengan alif lam
Kemudian bagaimana cara membacanya? Langsung ditekan aja al. Contohnya bil mu'minina. Karena kalau kita ayun nanti jadinya menambahkan satu huruf. Bil mu'minina syuhud. Bil Loh, ini kenapa? Karena memang itu baca paling enak. Nyeret itu bacaan paling enak. Karena kita apa? Nafas kita jadi lebih ringan kalau kita baca seret. Tapi kalau kita baca, kita tempatkan izhar, kita baca izhar, itu agak berat. Bil mu'minina syuhud. Kita menjaga konsistensi daripada apa? Nafas, konsistensi daripada suara. Maka nahan itu kan berat. Nah, kalau diseret kan lebih mudah. Bil mu'min kan enak. Enteng jadinya. Maka perhatikan baik-baik. Itu namanya cheat. Cheat ya, ini cara cepat, mudah dan nggak kelihatan kecuali orang-orang yang terbiasa. Maka perhatikan baik-baik. Contoh tadi Bismillah kan kalau nggak biasa dengar itu dianggap benar, padahal itu keliru. Kenapa? Karena bukan baca bis tapi apa? Bisa. Karena enak. Bismillah kan enak. Tapi kalau Bismillah itu berat. Maka biasanya ngecitnya apa? Ditambahkan ditawallud, ditambahkan satu huruf, diberikan harokat yang tidak ada. Yang ini namanya imalah, miring-miring. Maka biasanya apa? Bismillah. Jadi bismillah. Padahal apa? Bismillah. Kan harus apa? Dia menghembuskan nafas. Maka sama dalam ayat ini. Kita ulang dari wa ma naqamu 1 2 3. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Lanjut. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Diulang alladzi 1 2 3. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Sabar. Jadi wallahu bukan wallahu. Bukan wallahu. Itu jadinya w sama w. Padahal wallah Allah bukan Allah. Wallahu, jangan wallahu. Anak barusan dengar wallahu. Karena ini memang paling mudah. Tapi tadi wallahu Allah Allah beda dengan Allah Allah. Ini w. Jadi a w w e o h. Allah. Tapi kalau Allah a l l o h. Allah. Dan ini hanya khusus apa? Untuk lafzul jalalah. Ada lafaz imalah o. Selainnya enggak ada. O itu hanya di lafzul jalalah ketika dibaca apa? Ketika lafzul jalalah bertemu dengan fathah dan dhammah. Allah. Allah. Bisa difahami? Maka bukan Allah ya. Allah itu berarti pakai w. Ustaz, saya belum bisa. Nah, dilatih. Allah, Allah, Allah. Beda dengan Allah, Allah, Allah. Beda kan? Allah dengan Allah, Allah, Allah. Beda kan? Yang satu pakai w. Nah, yang satu Allah, Allah. Allah hanya ketika fathah dan dhammah. Kalau ketemu dengan kasrah dibaca biasa. Fillahi, billahi, lillahi. Bisa difahami? Itu
dibaca tebal hanya ketika fathah dan dhammah. Maka perhatikan baik-baik di ayat ini. Kita ulangi sekali lagi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik. Dan itu ingat, dal di akhir ayat dibaca apa? Qalqalah kubra. Wallahu ala kulli syai'in syahid. 1 2 3. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Baik, innal ladzina 1 2 3. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Berhenti. Kemudian tsumma lam yatubu. Tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Kita ulang, innal ladzina 1 2 3 berhenti di tsumma lam yatubu. 1 2 3. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Tarik nafas. Tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Perhatikan baik-baik ketika membaca apa? Ketika kita bertemu dengan hamzah, alif lam, itu jangan sampai apa? Nyeret-nyeret. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Nah, bacanya seperti itu karena kita sedang belajar, maka nggak usah buru-buru, santai aja, dinikmatin. Insya Allah kalau kita belajarnya dinikmatin, kita akan cepat bisa. Perhatikan hurufnya, kemudian kita dengarkan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Kan enak, bacanya enak, yang dengar juga enak. Gak usah buru-buru, santai aja. Baik, kita ulangi sekali lagi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannama walahum adzabul hariq. Baik, barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Nah, bacaan seperti ini antum bisa ulang-ulang sebagaimana sering saya sampaikan kepada antum semua, bahwasanya kita nggak akan pernah bisa maju dalam cara membaca sampai kita mengulang-ulang. Maka hendaknya setiap hari minimal ada apa? Kita membaca secara tartil 2 sampai 5 ayat. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka itu apa? Menghafal Al-Quran itu 1 hari nggak pernah lebih dari 5 ayat.
Kenapa kok mereka nggak pernah lebih dari 5 ayat? Karena itu adalah ayat yang paling mungkin kita berkonsentrasi di dalam menghafal, menjaganya, memahami maknanya. Karena kalau lebih dari itu sulit biasanya. Konsentrasinya sudah tidak sampai. Maka minimal kita apa? Murojaah. Membaca dengan seperti tadi, minimal 1 hari berapa? 2 sampai 5 ayat. Kalau ayatnya pendek-pendek, contohnya apa? Wadduha. Sambil didengarkan, baca dikeraskan. Jangan kita ketika belajar suaranya ditahan, jangan lost. Jangan lost dol ya. Lost saja. Keluarkan. Nah, keluarkan saja. Jangan ragu-ragu. Karena kalau kita tahan suara, kita akan kesulitan untuk apa? Telinga ini punya kepekaan. Karena contoh, ada anak pernah ngajarin seseorang itu, ketika dia tidak mengeluarkan suara, sulit dia untuk memahami di mana letak kesalahannya. Di mana letak kesalahannya. Diajarkan di situ ingat, pulang lupa lagi. Kenapa? Karena bacanya alirannya kebatinan. Kayak yang dengar cuma dirinya sama batinnya. Iya, jangan keluarkan ketika belajar, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut salah ketika belajar. Kenapa? Karena ma'fun. Sesuatu yang dimaafkan karena kita belajar. Yang penting apa? Jangan sampai nggak belajar, banter la haula. Kayak di Nabi subhanallah, iki wong mau copo to yo. Ana tuh enggak sampai dia baca bukannya wafilana bukan, tapi dia baca Allahu la ilaha illa huwa. Wah ya, Masya Allah. Jadi dia baca Al-Quran Ramadan kencang. Ana enggak tahu dia itu baca apa. Pakai toa, suaranya Masya Allah kencengnya. Saya bilang, salah apa? Anak sampai nggak tahu dia baca apa. Anak tahu dia baca Al-Baqarah gara-gara apa? Dia baca Allahu la ilaha. Wah, Masya Allah, ayat kursi terus. Masya Allah. Maka perhatikan baik-baik. Kalau kita belajar, jangan pernah khawatir. Baca terus. Murojaah apa yang sudah kita baca. Karena kita kalau nggak murojaah, nggak akan pernah bisa. Karena al-fahmu bitikrar, pemahaman datangnya dengan diulang-ulang. Maka di sini belajarnya, nanti di rumah jenengan murojaah. Baik, kita ulangi dari ayat wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud sampai innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sampai innal ladzina 1 2 3. Wa mana wahum, kita mulai dengan ta'awud 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu diulang tsumma lam 1 2 3. Tsumma lam yatubu lahum adzabun jahannam lahum adzabun harim. Masyaallah, Allahumma barik. Nah, muwaffaqakumullah jami'an. Masyaallah, alhamdulillah. Enggak terasa dari
Yasin sampai sekarang surat Al-Insyiqaq, kemudian masuk Al-Buruj. Masya Allah, antum sudah mulai punya irama di dalam membaca. Maksud irama itu konsistensi dalam apa? Makharijul huruf, kemudian nafas, kemudian konsistensi menjaga susunan ini. Masya Allah, alhamdulillah. Dan nggak mondok ngaji nemong seminggu pisan. Anak bedino, masya Allah. Iya, seminggu pisannya kok ini, masya Allah. Apalagi setiap hari, la haula wala subhanallah. Maka apa? Di rumah terus. Karena kalau baca seperti ini, insya Allah kita akan menikmati bacaan. Nah, kita akan menikmati dan bacaan itu akan membekas dalam diri kita. Karena salah satu tujuan daripada kita membahas tafsir nggak cuma sekedar ilmu, tapi bagaimana hal itu mendatangkan manfaat, dampak ke dalam apa? Diri kita. Karena di antara perkara yang dapat membersihkan, memberikan asar kepada hati ini adalah apa? Al-Quran. Al-Quran ini akan apa? Memberikan dampak kepada diri kita. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla jadikan Al-Quran ini sebagai pelapang dada kita, kemudian pemberi petunjuk kepada kita, dan sebagai ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Karena ayat yang akan kita baca menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mereka memusuhi agama. Ayat yang akan kita baca tafsirnya ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang memusuhi agama. Allah Azza wa Jalla berfirman, idhum 'alaiha qu'ud. Mereka itu di atas api yang menyala ketika orang-orang kafir itu melemparkan orang-orang yang beriman ke dalamnya, mereka dalam kondisi apa? Duduk-duduk. Melingkar. Tidak berupaya untuk apa? Membantu. Tidak berupaya untuk menghalangi. Tidak mengamalkan apa yang Nabi SAW katakan, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan menzalimi maupun dalam keadaan terzalimi maupun menzalimi. Nabi SAW katakan kepada kita, bagaimana kaidah kita kepada saudara-saudara muslim kita kalau mereka teraniaya. Dan di antara bentuk pertolongan paling minimal adalah apa? Mendoakan. Ini pertolongan yang paling minimal. Adalah apa? Mendoakan. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman itu syuhud, yakni menyaksikan. Hanya menyaksikan. Dan berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir beliau ay hadiruna fala talinu qulubahum wala ta'khudhuhum bihi ra'fah fahum qasatu qulubu ghaladun akbadun. Yani mereka hadir tapi hati mereka tidak tergerak untuk menolong, dan mereka sudah tidak memiliki apa? Kasih sayang. Lihat keadaan saudara-saudara kita pada hari ini. Ketika mendapati ada saudara-saudara yang teraniaya, saudara-saudara muslim yang teraniaya, bahkan tidak sedikit ada yang membela. Contoh, besok di tanggal 25 ketika kita mengingatkan bahaya kepada saudara-saudara muslim kita tentang apa? Tentang mengucapkan ucapan. Padahal kalau mereka tahu bahwasanya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, bagaimana perlakuan mereka terhadap kaum muslimin dari zaman ke zaman. Ada kastil di Spanyol yang dibangun daripada apa? Tengkorak kaum muslimin. Temboknya, pintu masuknya seluruhnya dari apa? Tengkorak kaum muslimin. Dan itu enggak cuma anak kecil, enggak cuma orang dewasa, anak kecil pun dapati tengkoraknya di sana. Kemudian ketika kita ingatkan bahaya itu, kita justru dianggap apa? Intoleran. Padahal kita sedang mengingatkan saudara kita agar tidak mengorbankan akidahnya.
Dan ketika ada orang yang mengingatkan, kemudian ada yang menentang, bukan dibela. Contoh, ada salah satu ustaz ketika diserang oleh orang-orang kafir, maka mereka bukan membela. Maka hendaknya kita terhadap saudara kita itu melakukan pembelaan. Minimal dengan doa. Minimal dengan doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma naqamu minhum." Dan tidaklah, di sini dikatakan di tafsir Al-Muyassar ini, yang di situ tinggal berapa? Sisa 2. Yang kita jadikan rujukan di kajian ini, wa ma naqamu minhum, tidaklah celaan itu dilakukan oleh orang-orang kafir illa, melainkan ayyuminu billah, mereka itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah kondisi saudara-saudara muslim kita di seluruh belahan dunia yang mereka teraniaya. Apa sebab mereka dianiaya? Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Itulah sebab mereka dimusuhi, mereka dianiaya, mereka dibantai. Dan sejarah sudah membuktikan Nabi SAW itu diingkari, dimusuhi, dianiaya dan seterusnya hanya karena beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sejarah akan berulang. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya apabila engkau menyangka dakwah ini mulus-mulus saja, maka apakah engkau lupa bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam dikatakan sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Para anbiya mereka diuji dengan kaumnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh kaumnya, diusir dari negerinya, bahkan pernah sampai mau dibunuh, seluruh kabilah ingin membunuhnya. Maka dakwah itu akan senantiasa seperti itu. Dan kalau ada yang mengatakan kenapa kami dimusuhi? Kita dimusuhi bukan karena kemanusiaan, tidak. Kita dimusuhi karena kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma naqamu minhum, tidaklah celaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut, bahkan sampai mereka dilemparkan ke dalam parit yang diisi dengan api yang menyala-nyala dan mereka menontonnya, tidak lain dan tidak bukan karena illa ayyuminu billahil azizil hamid. Maka Al-Aziz, kenapa Allah Azza wa Jalla tidak cukupkan illa ayyuminu billah? Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla ingin menegaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan tidak akan bisa menghancurkan agamanya. Karena itu Allah katakan apa? Illa ayyuminu billahil aziz. Apa makna aziz? Yang maha perkasa, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Yang maha perkasa dan tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Meskipun seluruh dunia berupaya untuk memadamkan agamanya, niscaya mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena Allahul Aziz. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla tegaskan, di antara nama-nama dan sifat-sifatnya adalah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang tidak akan ada yang mampu mengalahkannya. Maka apa saja yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman, itu tidak akan ada yang bisa memadamkan agama. Tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Karena itu sejarah sudah membuktikan bahwasanya di dalam peperangan, perang salib 1, perang salib 2, mereka itu nggak pernah bisa mengalahkan kaum muslimin secara utuh, nggak bisa. Tapi kaum muslimin sudah terbukti bisa mengalahkan mereka secara utuh. Bagaimana perang yang sangat bersejarah. Ini kaum muslimin masuk ke Eropa. Ini Muhammad al-Fatih.
itu mendarat, dan bagaimana Hagia Sophia, gereja yang dirubah menjadi masjid, dan dengan qadarullah ma syaa fa'ala oleh Ataturk dijadikan apa? Museum. Itu ketika menaklukkan kota itu, dulu namanya adalah Alexandria, kemudian menjadi Iskandaria, kemudian menjadi Istanbul. Dan ketika sebelumnya, di peperangan sebelumnya, itu bagaimana kaum muslimin telah mengalahkan mereka. Ini ketika Raja Romawi sekarang menjadi salah satu negeri, ana lupa, masya Allah, subhanallah, ana la haula wala quwwata illa billah, ana lupa namanya, tapi sekarang menjadi salah satu kerajaan, nama kerajaan ana lupa, tapi itu adalah salah satu raja daripada Romawi yang berupaya untuk menghancurkan Islam. Dia menyiapkan bala tentara yang tidak pernah dilihat, karena kaum muslimin sudah pernah menghadapi apa? Bala tentara yang sangat besar, 3.000 orang lawan 200.000, coba bayangin. Perang Mu'tah. Bagaimana Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha, kemudian masya Allah, yang satu ana lupa, kemudian diselamatkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhum. 3.000 orang lawan 200.000. Sejarah sudah membuktikan bahwasanya mereka tidak akan bisa menguasai kaum muslimin secara totalitas, tidak pernah bisa. Menang lawan kaum muslimin secara totalitas tidak pernah bisa. Tapi sebaliknya, kaum muslimin sudah membuktikan bahwasanya bisa mengalahkan mereka sampai ke jantungnya. Maka kota pertama yang ditaklukkan adalah kota kelahiran daripada Herakl. Sebelum nanti di perang terakhir kita akan masuk ke Madinatul Rum. Dan itu sudah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ayat ini merupakan bukti bahwasanya apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Allah Azza wa Jalla dan agamanya. Jadi apapun yang dilakukan oleh mereka kepada orang-orang yang beriman, karena mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan kecuali apa? Kehinaan dan kesenangan yang sesaat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh." yakni zat yang memiliki langit yang 7 dan bumi yang 7. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu itu maha menyaksikan. Maka jangan pernah kita menyangka bahwasanya sekarang yang menimpa saudara-saudara muslim kita di Palestina adalah kehinaan, tidak. Tapi itu bentuk apa? Allah Azza wa Jalla ingin untuk meninggikan derajat mereka. Allah Azza wa Jalla ingin mengampuni dosa-dosa mereka. Dan apa hikmahnya? Hikmah tentang sebenarnya Allah Ta'ala alam, tidak ada yang bisa mengetahui. Tapi di antara hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla biarkan sebagian daripada orang-orang kafir itu menyiksa orang-orang yang beriman, yang pertama Allah Azza wa Jalla ingin meninggikan derajat mereka. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla ingin mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla ingin menjadikan apa? Ibrah bagi kita. Demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka akan senantiasa memusuhi orang-orang yang beriman dari zaman ke zaman. Karena itu dalam agama kita ada yang namanya apa? Al-wala wal-bara. Wala, loyalitas, al-bara, berlepas diri. Loyalitas kepada siapa? Saudara muslim. Berlepas diri daripada orang-orang kafir. Maka jangan karena atas nama tanda kutip toleransi kemudian kita justru malah apa? Loyalitas kepada orang-orang kafir.
Gereja dijagain, kajian dibubarin. Ini bagian daripada apa? Loyalitas dan berlepas diri yang keliru. Mereka bangga menggunakan atribut orang-orang kafir, tapi mereka terhadap orang-orang yang menggunakan atribut muslim, mereka memusuhinya. Dan Allah Azza wa Jalla Maha menyaksikan, dan seperti itulah keadaannya. Kenapa Allah biarkan saudara sebagian daripada saudara-saudara kita teraniaya? Bukan Allah Azza wa Jalla tidak mampu untuk menolong mereka, tidak, tapi memang Allah Azza wa Jalla membiarkan dalam rangka apa? Istidraj, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya. Istidraj untuk mereka, biar mereka berbangga-bangga, bersenang-senang. Nanti akan datang masanya agar nampak. Kenapa? Karena mereka selama ini membungkus kesesatannya, kekafirannya dengan nama toleransi yang kebablasan. Padahal toleransi dalam agama kita sudah jelas. Lakum dinukum. Kalau dalam bab agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau dalam bab sosial, maka kita boleh ta'awun selama tidak mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kalau dalam bab sosial, boleh kita ta'awun dengan orang-orang yang berbeda agama. Catatannya dalam perkara yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Kerja bakti ahlan, kerja bakti bangun tempat ibadah agama lain, jangan. Karena ini sudah bukan sosial, ini sudah masuk kategori apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa, tapi dalam agama ini. Maka dalam perkara sosial silakan. Punya tetangga butuh bantuan, kita bisa bantu dalam perkara yang tidak ada kaitannya dengan agama, bantu. Ini namanya toleransi. Ini namanya apa? Saling tolong menolong. Dan untuk menjelaskan bahwasanya agama kita mengajarkan. Kalau ada yang bilang agama Islam ditegakkan dengan pedang, buktikan mana? Kita jihadnya rata-rata apa? Jihadud dafa. Jihadnya itu dalam rangka apa? Membela diri rata-rata. Karena itu ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kenapa di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla membiarkan orang-orang yang beriman dilemparkan ke dalam api, kemudian dibakar, bahkan sampai ada ibu-ibu dengan anaknya sampai dilemparkan ke dalam api. Apakah Allah tidak mampu untuk menolong? Mampu. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib perkaranya orang-orang yang beriman. Dan hal tersebut tidak akan didapatkan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Kalau mereka ditimpa keburukan, apa yang mereka dapatkan? Kalau mereka bersabar, hal itu adalah kebaikan bagi mereka. Kebaikan bagi mereka berupa apa? Ditinggikan derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Kalau mereka mendapatkan nikmat, kemudian mereka bersyukur, maka hal tersebut baik baginya. Maka demikianlah orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita mendapati keburukan itu dianggap sebagai suatu keburukan. Karena itu Allah katakan apa? Di dalam ayat Billahil Azizil Hamid. Kepada Allah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha terpuji. Yani kenapa Allah Azza wa Jalla mengatakan Billahil Azizil Hamid? Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh keadaan untuk orang-orang yang beriman itu terpuji. Kalau mendapatkan kenikmatan, apa yang mereka katakan? Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Kalau mereka mendapatkan keburukan, apa yang diajarkan oleh Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahi ala kulli halin. Karena itu Allah katakan, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Maka seluruh keburukan yang sampai kepada orang-orang yang beriman seluruhnya adalah apa? Kebaikan. Maka jangan sampai kita mendapati kalau ada saudara kita mendapatkan keburukan, kita
menentang keburukan itu dengan cara-cara yang tidak benar. Contoh apa? Mengingkari takdir. Karena keburukan itu adalah bagian daripada ketetapan. Apa yang harus kita katakan? Qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Karena pasti kita itu setiap kita hidup pasti akan diuji. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum." Kenapa kok menggunakan kum? Ya, ini maknanya kepada orang-orang yang beriman, kami benar-benar akan timpakan kepada mereka apa? Ujian. Bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu yang apa? Menimbulkan rasa takut. Maka jangan mau senang itu. Nek beriman senang, wah ini patai rajin. Begitu kayak oleng sidik, wah kayak saya. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, masyaallah. Ayo mas, sholat. Wah, si oke butuhe. Loh, emang wong sing ora sholat, wong sing sholat ora oke butuhe. Kan gitu. Ayo mas ngaji. Wah, sibuk. Emang orang yang ngaji gak sibuk? Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Seakan-akan orang yang ngaji itu adalah para pengangguran yang subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Maka ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Sesungguhnya mereka yang menimpakan fitnah kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuannya, thumma lam yatubu. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang kepada mereka yang berbuat zalim. Allah masih katakan apa? Bertaubatlah kamu. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla menerima seluruh dosa selama Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh dosa kepada siapa yang meminta ampun terhadap dosa-dosanya. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla tegaskan bagaimana besarnya dosa orang-orang yang memusuhi wali-walinya. Nabi SAW katakan apa? Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengumumkan peperangan kepadaku. Bayangkan. Yang kata para ulama, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla umumkan peperangan kepadanya, niscaya tidak akan ada yang mampu mengalahkannya. Pasti kalah. Enggak mungkin menang, pasti kalah. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaikum. Fadhil. Anda tak ngopi dulu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ta'ala masih. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Kita lanjutkan sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Adapun terhadap mereka yang menimbulkan fitnah, dan fitnah itu akan muncul di setiap fitnah itu akan menimpa siapa saja dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan fitnah itu adalah segala sesuatu yang menjauhkan orang-orang yang beriman daripada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu disebut sebagai fitnah. Jadi fitnah itu adalah seluruh hal yang dapat menjauhkan kita daripada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh para ulama ketika mereka menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'malis salihi fitanan." Bersegeralah kamu beramal salih sebelum muncul, yakni sebelum menimpa kepada dirimu fitnah-fitnah. Yang kata para ulama, fitnah tersebut itu akan membuatmu jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaqita'il lailil mudhlim." Yang fitnah itu munculnya seperti apa? Malam, seperti potongan malam yang gelap gulita. Contoh, malam itu mulainya daripada apa? Terbenamnya matahari. Kemudian munculnya merah yang lama hilang, yang merupakan tanda awal tanda awal masuk salat Isya. Kemudian sampai akhirnya gelap gulita sehingga kita membutuhkan cahaya. Sampai nanti apa? Cahaya itu akan muncul lagi ketika apa? Munculnya fajar. Maka malam itu dibagi menjadi 3. Sepertiga malam pertama, setengah malam, kemudian sepertiga malam akhir. Dan malam itu, fitnah itu munculnya, kata Nabi SAW, seperti itu. Maka jangan kita bermudah-mudahan terhadap fitnah. Karena orang-orang yang kafir itu berupaya untuk memfitnah kita, yakni menimbulkan fitnah ke dalam diri kita. Maka mereka yang bermudah-mudahan dengan fitnah pasti akan terfitnah. Contoh, berteman dengan orang-orang kafir dampaknya adalah apa? Loyal kepada mereka. Loyal kepada mereka. Karena punya saudara dulu itu aktivis muslim, sekarang kerja di LSM Amerika, sudah nanganin Asia Pasifik. Sekarang subhanallah, kepada orang-orang kafir itu sudah loyal, sudah nggak ada lagi apa yang dia dulu teriakkan ketika menjadi aktivis muslim. Mengingkari, contoh paling sederhana, mengingkari ucapan selamat.
Nah, karena bosnya bule-bule. Apa yang dilakukan ketika bosnya bule? Kalau mereka merayakan hari raya agama mereka, ya minimal ngeluarin ucapan kartu pos lah. Atau minimal WA, bener nggak? Ini sudah hilang. Karena itu Allah katakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari zaman ke zaman, menimbulkan fitnah kepada orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Contohnya perempuan-perempuan hari ini. Bagaimana mereka dicekoki? Yang pertama adalah apa? Persamaan gender. Bahwasanya wanita itu apa? Hurriyah, mereka boleh bebas keluar dari rumah mereka, bekerja dan seterusnya. Dan dampaknya adalah apa? Bagaimana lapangan pekerja untuk laki-laki? Kenapa? Karena pekerja wanita itu mudah dieksploitasi. Tapi kalau pekerja laki-laki sulit untuk dieksploitasi. Dan salah satu fitnah yang ditimpakan kepada wanita, subhanallah hari ini, bagaimana wanita lebih mendahulukan karirnya dibandingkan keluarganya. Ada sekolah Islam, gurunya akhwat pulangnya 5:30 lah, pertanyaannya anak gimana? Subhanallah. Ini fitnah yang dinampakkan. Akibat apa tadi? Persamaan gender. Di antara fitnah yang ditimpakan kepada wanita adalah apa? Tabarruj. Keluarnya mereka dalam kondisi apa? Berhias, bersolek. Ini fitnah yang dinampakkan kepada kita dan keluarga kita. Dan karena itu kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada fitnah yang mereka timpakan kepada kita. Karena kata Nabi SAW, fitnah itu yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, atau yumsi fiha mu'mina wa yusbihu kafira. Fitnah itu akan menjadikan seorang itu pada pagi harinya beriman, sorenya kufur, atau sorenya beriman, pagi harinya kufur. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan berlangsung terus-menerus. Dan adapun apabila kita telah terfitnah, maka jalan satu-satunya adalah apa? Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan justru malah apa? Wis kadung, syukur sisan. Engko nek wis wayahe lak yo apik dhewe. Enggak ada cerita nek wis wayahe apik dhewe, itu enggak ada. Maka kalau sudah terlanjur terjatuh ke dalam dosa-dosa, karena fitnah itu bagian daripada apa? Dosa. Karena itu kata Allah, "Tsumma lam yatubu", kemudian mereka belum bertaubat. Dan taubat ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin itu memiliki syarat. Taubatan nasuha itu punya syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas di dalam bertaubat. Ikhlas di dalam bertaubat. Mengharapkan hanya ampunan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi kembali. Jangan sampai tobat sambel. Wah, pedes iki saya ora mangan meneh ya. Ternyata begitu bikin mie lomboke oke meneh. Tambahin meneh insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Enggak, berjanji untuk tidak akan mengulang. Kemudian yang ketiga, apabila terkait dengan hak adami maka segera diselesaikan. Kalau terkait dengan hak adami, segera selesaikan. Minta maaf, doakan kebaikan. Ya, sering Anda sampaikan, kita itu bersyukur. Kenapa? Karena di Indonesia ada tradisi apa? Ujung. Nah, manfaatkanlah ujung itu untuk apa? Meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang kita nggak sengaja. Nggak sengaja ngelendengi tangganya. Menghancurkan kehormatannya, maka salah satu momen terbaik adalah apa? Ujung. Oke. Sowan kula ingkang sepindah silaturahim. Ingkang nomor kalih badhe ngaturaken nyuwun agunging Syekh Samudra Pangaksami. Iya. Karena ini Ana tuh kerjaannya kalau sama kakak, jadi kakak Ana itu berempat itu curang.
Mereka bilang sama Pak D sama Pak Leana kalau kita sowan ke sana, niki badhe matur. Tadi itu pun aturaken sekali Mas Solid lu. Jadi kakak itu bilang dulu sama Pak D, "Nang saya Pak D badhe matur niki." "Oh iya. Neng ngomong apa?" "Hani ku ingkang badhe matur Mas Khalid lu." Jadi anak kerjaannya itu kalau Ramadan, kalau Syawal itu apa? Ngafalin pakai bahasa Jawa yang rada-rada wangun seperti itu, yang harus empan papan kalau bertemu dengan orang yang sepuh itu bagaimana harus berkomunikasi dengan beliau-beliau. Karena jangan sampai, karena ini terkait dengan kehormatan keluarga ya. Wah, anake sapa to ora dajari kok. Iya. Benar. Iya, memang harus. Salah satu hal yang hari ini kita dapati bagaimana kita sebagai orang tua itu nggak malu kalau anaknya nggak punya adab. Bahkan kita menganggapnya lucu, jangan. Ada anak kita ngomong dengan orang tua dengan bahasa yang nggak baik, kita anggap lucu, jangan. Tegur, diingatkan. Nah, jangan justru malah dibiarkan. Banyak di antara kita menyangka itu hal yang lucu, enggak, itu nggak lucu. Itu bagian daripada apa? Buruknya cara kita dalam mendidik putra-putri kita. Maka ingatkan. Karena itu ikhwan fillah azza wa iyyakum ajma'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bagi mereka yang tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam. Maka bagi mereka azab jahannam. Allah Azza wa Jalla sebutkan yang pertama, maka bagi mereka azab jahannam. Kemudian Allah tambahkan apa? Walahum adzabul hariq. Nah, kemudian kami akan timpakan kepada mereka siksa api yang membakar. Yani mereka benar-benar akan dijadikan apa? Bahan bakar. Yani api yang membakar, ada dua penafsiran kata para ulama. Yani penafsiran yang pertama adalah apa? Mereka dibakar dengan api sampai mereka menjadi api. Karena Allah katakan apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian lanjutan ayatnya, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Maka mereka yang menimpakan azab kepada orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka Allah Azza wa Jalla telah siapkan bagi mereka azab yang pertama apa? Mereka pasti akan dilemparkan ke jahannam. Kemudian mereka benar-benar akan disiksa, Nasallallahu alaihi dengan apa? Dibakar sampai mereka nanti akan menjadi apa? Bahan bakar. Nasallallahu alaihi. Ini adalah ancaman yang dahsyat. Karena itu kata para ulama, ayat ini adalah penjelasan tentang apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Maka mereka yang semakin besar andilnya di dalam kejahatan, semakin besar azab yang akan Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka. Adapun mereka yang mau sekedar melu-melu, elu-elu, ini tahta masyiatillah. Insya'a adzabah wa insya'a ghafara. Yani apabila Allah berkehendak Allah akan mengampuni, apabila Allah Azza wa Jalla berkehendak Allah akan mengazabnya. Karena itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla sebelum datang kepada kita kesempatan yang tidak mungkin bagi kita untuk bertaubat atas seluruh dosa-dosa kita. Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan di ayat yang pertama, falahum adzabu jahannam. Maka bagi mereka yang melakukan dosa, kemudian mereka belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka diancam dengan neraka. Ini bukan pemastian, tapi apa? Ini adalah wa'id, ancaman. Maka ada orang yang bilang, dakwahku ya jangan ngancam-ngancam. Lah Allah Azza wa Jalla sebutkan. Bahkan salah satu tugas Nabi SAW adalah apa? Basyira wa nadhira. Memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira dengan surga, peringatan bagi mereka yang durhaka dengan neraka.
Maka kalau ada dakwah yang tidak ada nadhirannya, hanya basyiran, nah ini dakwah yang bermasalah. Iya. Dakwah yang bermasalah itu dakwah yang hanya menjelaskan tentang apa? Kebaikan-kebaikan, tidak menerangkan tentang keburukan dan dampaknya. Karena itu ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Poin penting daripada penjelasan dalam tafsir ini, yang pertama bahwasanya syiddatu hanaqi haula'il kuffar wa adawatihim lil imani wal mu'minin. Yang pertama penjelasan tentang kebencian daripada orang-orang kafir serta permusuhan mereka kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah telah katakan walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini telah Allah jelaskan. Maka tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Kemudian yang kedua, ightirarihim biquwwatihim wa imhalillahi lahum. Tertipunya mereka dengan kekuatan mereka, dan mereka pun merasa bahwasanya Allah Azza wa Jalla membiarkan mereka. Kemudian yang ketiga, qaswatu qulubu ulaika adh-dhalimin. yakni matinya hati orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu mereka tidak akan merasa tersentuh. Maka kalau antum itu melakukan keburukan, kemudian antum itu merasa baik-baik saja, berhati-hatilah. Itu salah satu tanda matinya hati. Salah satu tanda matinya hati adalah apabila kita melakukan dosa, kemudian kita tidak merasakan, tidak merasa gelisah, maka berhati-hatilah. Kemudian yang ketiga, istidraj yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada orang-orang yang zalim, sehingga mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan diazab. Kemudian yang kelima, anna min asma'illahil azizil hamid. Di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Aziz dan Al-Hamid. Ini kita masuk dalam bahasan al-asma was sifat. Kemudian yang terakhir adalah hikmatullah. Hikmah Allah Azza wa Jalla di dalam Di dalam kisah tentang Ashabul Ukhdud. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla membiarkan Ashabul Ukhdud itu mereka diazab bukan dalam rangka Allah Azza wa Jalla membiarkan semata, tidak. Hikmahnya adalah Allah Azza wa Jalla ingin mengampuni dosa-dosa mereka, meninggikan derajat mereka, dan sebagai pelajaran bagi kaum muslimin yang lain. Tentang salah satunya tentang bahwasanya mereka yang beriman itu pasti akan menghadapi permusuhan, baik secara kasat mata maupun tidak. Karena itu kalau ada syubhat orang kafir yang jujur lebih baik daripada muslim yang fasik, ini kekeliruan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin dia akan jujur kalau dengan Tuhannya saja dia tidak jujur. Depan manusia dia jujur, tapi di belakangnya permusuhan kepada orang-orang yang beriman itu nyata. Karena itu dalam Ashabul Ukhdud ini ini kita menunjukkan tentang wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri. Karena itu ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di ayat innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Ini adalah al-basyir, yakni kabar gembira. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Mungkin ada pertanyaan 10 menit, silakan. Fadhil. Abang mau bertanya? Baik, silakan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nah, fadhil. Ada beberapa kata yang terkait dengan adab. Ada adab tadi, ada adab alim, mumin. Ini bedanya. Baik. Ada azabun alim, azabun mubin, azabun azim, azabun muhin. Ya kan? Ada 4. Azabun mubin,
azabun alim, azabun azim, kemudian azabun muhin. Baik. Ini sebenarnya satu persamaan. Hanya biasanya konteksnya yang berbeda-beda. Sebagaimana azabu jahannama walahum azabul hariq. Kenapa azabul hariq diletakkan di akhir? Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini adalah takkid. Takkid tentang apa? Tentang dahsyatnya azab yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang yang mereka mengingkari. InsyaAllah besok mohon anda diingatkan, nanti anda akan bawakan perkataan para ulama tentang mal farqu baina azabun mubin, azabun alim, azabun azim, kemudian azabun muhim, insyaallah. Baik. Karena ini bisa jadi satu kajian tersendiri. Nah, tapi kurang lebih bahwasanya itu adalah takkid tentang benarnya azab yang akan Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka. Karena kalimat azab saja sudah menerangkan. Adapun takkidnya, penegasannya, seperti kamu saya akan pukul dengan pukulan yang mematikan. Maka dengan pukulan yang mematikan ini adalah apa? Penegasan terhadap apa? Kamu saya akan pukul. Jadi azab yang akan mereka terima itu ada mubin, ada alim, ada muhin, ada mubin. Ini adalah takkid, penegasan. Nah, ini adalah penegasan. Penegasan bahwasanya mereka benar-benar, karena sebagian daripada mereka mengingkari tentang azab yang akan didapatkan. Karena itu mereka mengatakan apa? Hidup itu cuma satu kali. Maka nikmatilah kehidupan ini, karena hidup itu cuma satu kali. Maka akhirnya muncul istilah apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati pengennya masuk surga. Mereka nggak pengen diazab, tapi mereka pengen apa? Mereka pengen mendapatkan nikmat. Mereka mengingkari adanya azab. Bahkan sebagian daripada firqah mengingkari ada apa? Azabul qabri. Maka penegasan tentang azab insyaallah besok akan saya sampaikan, tapi mohon jenengan nanti ditakkid insyaallah. Baik. Barakallahu fiik wa sallallahu Aratan tersangka. Baik. Bagaimana iddah yang tidak dikerjakan, maka dia melakukan dosa besar. Karena dia melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bisa mengajukan. Iya, dosa besar. Melanggar larangan Allah Azza wa Jalla yang nyata dan fitnah bagi para. Kenapa kalau Allah Azza wa Jalla tetapkan iddah? Kan dalamnya terdapat kebaikan bagi para wanita. Iya, terdapat kebaikan bagi para wanita. Wanita itu kalau tidak iddah, subhanallah, mereka kemungkinan besar terfitnahnya itu besar. Baru 1 minggu tinggal suaminya, kemudian 1 bulan kemudian sudah dilamar. Ini kan haram, nggak boleh. Iya, harus apa? Selesai iddah. Kalau kok ada janin, maka janinnya dibiarkan sampai lahir, baru dia boleh dinikahi. Agar jelas ini binnya bin siapa. Jangan sampai binnya bin Bram. Rame-rame. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini subhanallah, zina itu dianggap sebagai suatu perkara yang biasa. Sehingga ada anak dilahirkan, ini Bapak Endi. Nggak tahu Ustaz yang mana, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Makanya tadi binnya bin Bram. Iya, berami-rami, astagfirullah. Iya, maka perhatikan baik-baik kepada anak-anak perempuan kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang perempuan. Maka jangan biarkan mereka bermudah-mudahan dengan orang-orang ajam. Maka kalau mereka iddah, maka selesaikan iddahnya. Sampaikan larangan bahwasanya mereka yang melanggar larangan Allah Azza wa Jalla, maka bagi mereka dosa besar. Dosa besar. Ya, melanggar larangan Allah Azza wa Jalla baik dengan alasan pekerjaan, karena nggak ada uzur. Nggak ada uzur.
Nggak ada uzur di dalam. Iya, salah satu asyurnya. Dan setelah itu lebih baik dia kehilangan pekerjaan dibandingkan dia kehilangan apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepadanya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan bagi wanita itu apa? Udkhulil jannata bi ayyi abwabin syi'ti atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Karena besok kita akan bahas tentang apa? Surga dan neraka. Kemudian bagaimana kenikmatannya? Insyaallah. Bagaimana kenikmatannya? Insyaallah. Bahkan dikatakan kepada penduduk neraka, mereka yang sudah merasakan seluruh nikmat dunia, dikatakan kepada mereka, apakah engkau pernah merasakan nikmat ketika di dunia? Mereka akan mengatakan, bala ya Rabb. Tidak pernah. Begitu mereka dilemparkan dalam neraka, mereka mengatakan apa? Tidak pernah. Maka apalagi bermudah-mudahan. Maka kalau sudah berkaitan tentang larangan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dalam riwayat yang lain, wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang kalian daripada mengerjakannya, maka tinggalkanlah. Enggak ada kalimat apa? Mastata'tum, enggak ada. Kalau larangan tinggalkan, kalau perintah kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan. Nah, insya Allah pasti akan ada kemudahan. Kalau sudah berkomunikasi, ada banyak kemudahan. Cuma kadang-kadang kita itu suka tidak menginginkan kemudahan itu. Dan syaitan itu menakut-nakuti. Pokoknya daerah nyabut cawe, orang yang makani. La haula wa la quwata illa billah. Rabbuna Azza wa Jalla punya nama apa? Al-Ghani, yang maha kaya. Yang maha kaya. Maka jangan sampai ada dalam benak kita sedikit pun keraguan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mencukupi kita. Jangan pernah keraguan. Maka sampaikan kepada saudari Yanti seperti itu. Ya, jangan pernah punya keraguan terhadap Allah Azza wa Jalla, dan jangan menjadikan pekerjaan sebagai dalih untuk menentang larangan Allah Azza wa Jalla. Jangan. Karena banyak orang mereka menjadikan pekerjaan sebagai apa? Dalih. Padahal Nabi telah katakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu dalam bermaksiat kepada Allah. Seperti itu. Allah taala alam wa iyyakum jazal khair. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tambahkan ilmunya bagi kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla tambahkan keimanan dan ketakwaan kepada kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa pemimpin-pemimpin kita. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita dan mereka, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga negeri kita daripada orang-orang yang merusaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada akhir hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita husnul khatimah, dan Allah hindarkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.